Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Priska Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidup di kota rantau. Oke teman-teman, kali ini aku mau share lagi ya kegiatan aku di rumah pojok yang sederhana. Dan di video kali ini aku juga mau sharing sedikit ya teman-teman, pengalaman aku dengan gaya hidup sederhana minimalis di rumah ya teman-teman. Sebelumnya aku juga meminimaliskan gaya hidup aku pas belum di rumah ya teman-teman. Pas di kontrakan aku sudah menerapkan gaya hidup minimalis versi aku ya. Semoga informasi dari aku itu memberikan manfaat, dan yang tidak bermanfaat bisa teman-teman skip aja. Kegiatan aku itu diawali dari siram-siram tanaman ya teman-teman. Ini aku tag videonya itu saat di pagi hari sekitar jam 6 pagi ya teman-teman. Aku bikin video ini sambil bebersih di depan rumah. Dan aku juga mau sharing sedikit gaya hidup minimalis versi aku yang sangat sederhana dan aku terapin dalam waktu 2 tahun ini. Alhamdulillah ya teman-teman, dari kesabaran dan pastinya konsisten, bertekad tinggi juga, alhamdulillah sedikit demi sedikit impian aku itu terwujud ya teman-teman, dengan hidup sederhana di kota rantau. Dan yang aku terapkan ya teman-teman sesuai banget dari apa yang aku jalanin selama ini. Sambil aku siram-siram tanaman dan bebersih rumah, aku mau sharing sedikit gaya hidup yang aku terapkan di kota rantau itu, meminimaliskan dengan barang-barang yang ada ya teman-teman. Jadi aku itu hidup di rantau itu kurang lebihnya udah mau 2 tahun ini. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang udah pindah di rumah baru juga. Sebelumnya itu aku juga menerapkan gaya hidup minimalis, dan kali ini juga aku masih menerapkan. Yang pertama aku terapkan itu dari meminimaliskan barang-barang yang ada di kontrakan aku dulu dan di rumah aku sekarang ya teman-teman. Jadi untuk perintilan yang gak bermanfaat untuk saat ini dan sampai hari ini belum juga aku beli, atau berpikirnya itu sekitar nyampe seminggu ya teman-teman. Kalau barang itu bermanfaat banget aku bakalan beli, dan kalau nggak yang bermanfaat aku pikir-pikir lagi kalau hanya untuk hiasan gitu. Jadi untuk rumah aku ini masih polosan banget karena aku juga belum menemukan desain yang pas ya teman-teman menurut versi aku. Dan lanjut, kali ini aku itu gulung tikar, dan untuk tikarnya ini karpet ya teman-teman, aku itu emang beli sesudah pindahan di rumah. Jadi aku itu untuk beli karpet ini karena bermanfaat dan pastinya banyak tamu yang main gitu. Jadi aku itu beli karpet ini dengan harga 200.000. Menurut aku itu lumayan ya teman-teman untuk harganya, tapi untuk segi fungsinya itu bermanfaat banget. Apalagi karpet aku itu nggak yang tebel gitu teman-teman, jadi memudahkan untuk nyuci sendiri, nggak perlu ke laundry gitu karena kan memakan biaya lagi teman-teman. Jadi aku meminimalis untuk perabotan di rumah aku. Alhasil aku itu putuskan untuk beli karpet itu. Dan lanjut, aku juga meminimalis dengan gaya hidup aku lagi dari segi perabotan, terutama alat pel yang aku pakai ya teman-teman. Ini tuh harganya murah banget, sekitar 38.000 aku beli karena aku butuh juga untuk bersih-bersih rumah, dan pastinya untuk mempercepat aku bersih-bersih rumah. Alhasil aku itu beli alat pel ini, jadi nggak perlu lagi untuk
cuci ulang terus seperti alat pel aku yang sebelumnya. Jadi aku putuskan untuk beli alat pel ini itu ketika udah pindah di rumah baru. Dan sebelum di rumah baru aku itu pakai alat pel yang dengan harga 8.000 atau 18.000, kurang lebihnya segitu ya teman-teman, yang bahannya itu mudah diperas gitu. Dan aku belinya yang ukuran kecil karena dulu masih dikontrakan ya teman-teman. Jadi aku itu membandingkan dari segi harga, bermanfaat juga barangnya, dan kalau dikontrakan aku emang memakai alat-alat yang lebih murah meriah gitu ya teman-teman. Kalau di rumah baru aku itu lebih mementingkan segi fungsinya, dan pastinya harganya juga akan aku perkirakan lagi ya teman-teman, untuk menekan gaya hidup aku biar pengeluaran aku di setiap bulan gak terlalu banyak. Dan ini adalah gaya hidup aku juga di kontrakan aku dulu dan di rumah aku yang sekarang, tetap dengan gaya hidup yang sederhana ya teman-teman. Aku masih memakai kipas yang ukuran kecil ini teman-teman di rumah baru, dan aku itu emang sengaja banget belum pasang AC karena menurut aku untuk menekan biaya listrik lebih murah dulu dibandingkan aku memiliki dan beli AC. Nanti untuk biaya listriknya itu lebih mahal, apalagi karena aku itu baru ngambil perumahan ya teman-teman, jadi kebutuhannya itu banyak banget. Dan untuk AC bakalan aku pasang nanti ketika untuk pengeluaran aku dan kebutuhan aku itu udah tercukupi dengan menabung ya teman-teman. Jadi untuk AC belum aku beli dan bakalan aku beli, tapi nanti ketika aku udah bisa menerapkan dan menabung yang konsisten biar bisa renov dulu dan rumah udah rapi dulu, baru aku beli AC dan perintilan lainnya. Sementara tadi aku cuma pakai kipas dengan ukuran kecil ya teman-teman. Dan lanjut, kali ini aku bersih-bersih di area dapurnya. Aku juga meminimalis untuk barang-barang yang aku punya, terutama di perintilan dapur. Aku itu nggak beli barang-barang dulu yang sekiranya nggak diperlukan. Dan Masya Allah, semoga sharing dari aku memberikan manfaat ya teman-teman. Dan lanjut, ini kegiatan aku di sore harinya. Aku itu lagi nganter Pak suami beli obat ya teman-teman, karena Pak suku itu lagi sakit gigi gitu. Jadi aku antar ke apotek terdekat di perumahan. Semoga sharing gaya hidup sederhana aku memberikan manfaat buat teman-teman. Yang tidak bermanfaat bisa teman skip aja. Dan lanjut, kali ini aku itu agendakan emang kalau sore kadang beli jajan di luar, kadang aku beli jajan di dekat perumahan juga, kadang aku itu bikin jajan sendiri. Jadi enggak setiap hari aku bikin sendiri, jadi harus aku rolling gitu ya teman-teman, biar enggak bosen dan tetap menikmati hidup walaupun sederhana, tetap happy gitu ya teman-teman. Dan untuk masak kali ini lanjut aku masak ya teman-teman. Kalau masak aku itu emang tidak pernah beli sama sekali, aku selalu masak setiap hari kecuali kehabisan gitu di malam harinya. Kadang aku beli lauknya aja, dan aku tetap berusaha hidup sederhana dan minimalis, pastinya tetap enjoy dan happy ya teman-teman. Karena aku itu masih muda sama Pak suami juga, usia pernikahan kita itu belum lama juga ya teman-teman. Jadi baru langkah-langkah awal yang kita terapkan dengan konsisten agar aku sama Pak suami impiannya itu sederhana ya teman-teman, gak yang pengen mewah-mewah banget, hidup berkecukupan, minimalis, dan pastinya bermanfaat untuk orang lain sekiranya kita memiliki kelebihan-kelebihan gitu. Dan ketika kita kekurangan
dengan usaha keras juga biar tidak merepotkan orang lain ya teman-teman. Semoga sharing dari aku itu memberikan manfaat ya. Dan maaf jika ada salah-salah kata dalam vlog aku kali ini. Aku hanya bercerita di gaya hidup sederhana aku yang meminimalis gaya hidup aku untuk menekan biaya tidak terlalu tinggi hidup di kota rantau agar cepat memiliki rumah gitu ya teman-teman. Jadi itu versi yang aku terapkan selama di usia pernikahan kami. Jadi sampai di sini ya teman-teman untuk vlognya. Ini adalah suasana malam hari di perem aku ya teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton vlog aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.